Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aditya Rizky Ananda, Aji Nofrizan, Nurul Lailatus Syadiah, Fira Rahma, Yanti Simanjuntak, Nur Anissa Apriliani, Natasja Zafira Kusuma, dan Nabilah Ginanti Suci. Baik, di sini kami akan membahas suatu topik mengenai merek dagang. Namun, sebelum kita membahas topik tersebut, kita harus mengetahui apa sih itu HKI? Apa itu haki? Haki merupakan hak yang ditimbulkan dari suatu karya yang dihasilkan dengan menggunakan kemampuan intelektual manusia yang berguna bagi kehidupan masyarakat. Haki disebut juga hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Tujuan dari haki ini adalah: pertama, antisipasi kemungkinan melanggar haki milik pihak lain; kedua, meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual; dan ketiga, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha, dan industri di Indonesia. Terdapat dua jenis kategori haki, antara lain industrial property dan hak cipta. Beberapa yang termasuk ke dalam industrial property adalah: yang pertama, merek; yang kedua, desain industri; ketiga, paten; dan terakhir, rahasia dagang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai merek. Apa itu merek? Merek adalah nama yang digunakan untuk membedakan produk, bisa itu barang atau jasa tertentu dengan yang lainnya, dalam rangka memperlancar perdagangan, menjaga kualitas, dan melindungi produsen maupun merek konsumen. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan perlindungan hukum selama 10 tahun untuk merek terdaftar sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Artinya, izin merek harus diperpanjang jika tidak mau kehilangan HTI. Tidak semua merek dagang dapat didaftarkan. Merek dagang yang tidak dapat didaftarkan antara lain: 1. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Kedua, terdapat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat mengenai asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang atau jasa sejenis. Dan ketiga, terdapat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas atau manfaat dari barang atau jasa yang diproduksi. Lalu, apa saja sih manfaat yang akan kita dapatkan jika kita mendaftarkan merek dagang kita? Kita akan mendapatkan: yang pertama, jaminan perlindungan hukum. Kita akan mendapatkan perlindungan hukum yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, selain merek bisa disalahgunakan, kamu juga bisa menuntut orang yang menjiplak merek bisnismu untuk keuntungan pribadi tanpa meminta izin pada kamu sebagai pemilik aslinya. 2. Terhindar dari resiko plagiarisme. 3. Meningkatkan nilai aset perusahaan. Merek dagang yang sudah didaftarkan dan dipatenkan secara resmi di Ditjen Hak Kekayaan Intelektual akan membuat nilai banding menjadi meningkat dan lebih berharga. 4. Mempermudah membuka bisnis untuk waralaba. Dan yang terakhir, menjadi image perusahaan dan kepercayaan untuk konsumen. Merek dagang yang tidak jelas tentu akan menimbulkan masalah kepercayaan pada calon konsumen. Apalagi jika merek dagang kamu dijiplak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kasus yang sering terjadi dengan tidak jelasnya status brand kamu di mata hukum adalah sulitnya mendapatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk itu sendiri. Contoh kasus yang pernah ramai dibicarakan adalah kasus sengketa antara ayam geprek Bensu dan geprek Bensu. Berikut adalah kronologinya. Kasus ini dimulai dari dua pengusaha dari PT Ayam Geprek Beni Sujono, Yansen Kurniawan, dan Stefani Livinus yang mendirikan usaha ayam geprek dengan nama Ayam Geprek Bensu. Bensu adalah singkatan dari nama Beni Sujono. Pada April 2017, Ayam Geprek Bensu merekrut Jordi Onsu menjadi manajer operasional. Lalu, Ruben Onsu menjadi duta promosi karena tawaran dari Jordi Onsu.
Dan kemudian pada tanggal 3 Mei 2017, PT Ayam Geprek Beni Sujono mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Kemenkumham. Merek yang didaftarkan yaitu Ayam Geprek Bensu Sedep Bener atau PT Ayam Geprek Beni Sujono disingkat dengan Ayam Geprek Bensu. Setelah menjadi brand ambasador, Ruben ternyata mendirikan usaha kuliner Ayam Geprek Bensu pada Agustus 2017 sehingga menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Pada Mei 2018, Ruben memohon penetapan nama merek Bensu sebagai singkatan namanya yaitu Ruben Samuel Onsu ke Pengadilan Negeri Jakarta. Sampai pada bulan Agustus tahun 2019, Ruben mengajukan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ruben mengklaim dirinya sebagai pemilik hak dan pendaftar pertama merek Bensu yang digunakan dalam usaha bisnis kulinernya. Setelah mendapat gugatan, PT Ayam Geprek Beni Sujono mengajukan gugatan balik pada persidangan yang digelar tanggal 13 Januari 2020. Hakim memutuskan bahwa PT Ayam Geprek Beni Sujono adalah pemilik dan pemakai pertama yang sah atas merek Ayam Geprek Bensu Sedep Bener. Dan ternyata Ruben Onsu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 April 2020. Namun, pengajuan kasasi ternyata ditolak dan dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah berkekuatan hukum yang sah. Dan pada akhirnya, yaitu pada saat yang bersamaan pula, pihak Kementerian Hukum dan HAM menghapus merek Geprek Bensu dari daftar nama di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dengan begitu, baik pihak Ruben Onsu maupun Beni Sujono tidak bisa lagi menggunakan merek tersebut. Wah, materinya menarik sekali ya. Sampai nggak nyangka kita udah di akhir video. Kalau gitu, sekian dari kelompok 3 Etika Profesi. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you!